Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Gasani Ihsan Said dari kelas L3 dengan NIM 07011282328101. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi bab 2 dari buku Hukum Administrasi Negara yang membahas tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Dalam bab ini kita akan memahami apa yang dimaksud dengan sumber hukum, bagaimana hukum administrasi negara mendapatkan legitimasi, serta bagaimana klasifikasi sumber hukum yang berlaku. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi asal mula lahirnya hukum dan memberikan dasar bagi berlakunya suatu aturan hukum dalam bentuk suatu negara. Sumber hukum ini sangat penting karena menentukan legitimasi dan keberlakuan hukum dalam sistem administrasi negara. Secara umum, sumber-sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum seperti nilai sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Sementara itu, hukum formil adalah bentuk konkret dari hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, hingga keputusan pengadilan. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai dasar negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila bukan hanya menjadi pedoman dalam penyusunan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai falsafah hukum yang memastikan bahwa setiap regulasi yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, hukum administrasi negara harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Sumber hukum material yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum dalam suatu negara. Sumber hukum material dapat berasal dari berbagai aspek kehidupan seperti faktor sosial yaitu norma dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, faktor ekonomi yakni sistem perekonomian yang dianut suatu negara yang berpengaruh pada kebijakan hukumnya, faktor politik yang bagaimana kekuasaan dan pemerintah menentukan hukum yang berlaku, dan yang terakhir adalah faktor historis yakni pengalaman masa lalu yang menjadi dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sumber hukum formil. Selain sumber hukum material, ada pula sumber hukum formil yang berkaitan dengan bentuk atau cara hukum itu diakui dan diterapkan dalam suatu negara. Sumber hukum formil ini mencakup berbagai bentuk, diantaranya: 1. Undang-undang yang menjadi aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga legislatif dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yang kedua, kebiasaan atau hukum adat, yaitu aturan yang telah lama berlaku di masyarakat dan diakui sebagai hukum. Selanjutnya ada jurisprudensi, yakni keputusan hakim yang menjadi acuan dalam penyelesaian perkara hukum serupa di masa depan. Yang selanjutnya adalah traktat atau perjanjian internasional yang merupakan kesepakatan hukum antara negara-negara yang mengikat secara internasional. Dan yang terakhir adalah doktrin, yang itu pendapat para ahli hukum yang dapat menjadi referensi dalam beberapa penerapan hukum. Sumber hukum formil ini memastikan bahwa hukum yang berlaku memiliki landasan yang sah dan dapat diterapkan secara efektif dalam pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Demikianlah pemaparan mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara, mulai dari pengertian sumber hukum, Pancasila sebagai sumber hukum, dan sumber hukum material dan formil. Dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa hukum administrasi negara tidak dapat muncul begitu saja, tetapi memiliki dasar yang kuat dan harus berlaku selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.